Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Tenisya Dael Aisyah dari mahasiswa pengenalan lingkungan persekolahan Universitas 11 Maret 2024 akan menjelaskan sedikit materi mengenai hukum dasar kimia. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar mengenai reaktan, produk, dan juga penyetaraan reaksi kimia, serta kita juga mengetahui tata nama senyawa dalam kimia. Sebelum kita memulai materi hukum dasar kimia, tentunya kita harus mengetahui apa itu massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif atau juga disebut dengan bobot atom adalah perbandingan massa suatu atom dengan massa atom lainnya. Sedangkan massa molekul relatif adalah gabungan penjumlahan nilai massa atom relatif dari atom-atom pembentuk molekul tersebut. Setelah memahami AR dan MR, kita beranjak ke hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah serangkaian prinsip yang mendasari berbagai reaksi kimia dan keteraturan dalam pembentukan zat kimia. Hukum-hukum ini merupakan fondasi dari ilmu kimia yang memahami sifat dan perubahan zat. Berikut ini adalah hukum-hukum dasar kimia yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, yang kedua perbandingan tetap, yang ketiga perbandingan ganda, yang keempat perbandingan volume, dan yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Hukum yang pertama adalah hukum Lavoisier, di mana hukum ini ditemukan oleh Lavoisier dengan melakukan percobaan saat ia membakar sebuah merkuri cair dengan oksigen hingga berubah menjadi oksida merkuri berwarna merah. Kemudian oksida tersebut dipanaskan kembali hingga terbentuk kembali ke merkuri cair dan oksigen. Melalui percobaan tersebut, Lavoisier menemukan fakta bahwa massa oksigen pada saat proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah oksida merkuri dipanaskan. Sehingga, hukum Lavoisier menyatakan bahwa dalam setiap reaksi kimia, massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Massa hanya dapat berubah bentuk atau dipindahkan dari satu zat ke zat lain. Dengan kata lain, jumlah massa zat-zat reaksi sebelum reaksi akan sama dengan jumlah massa zat-zat hasil reaksi setelah reaksi. Masuk ke dalam contoh soal sederhana, di situ terdapat 1 gram gas hidrogen ditambah dengan 8 gram gas oksigen, di mana akan menghasilkan air dengan massa 9 gram. Di sini berlaku hukum Lavoisier di mana massa total sebelum reaksi akan sama dengan massa total produk, di mana sebelah kiri jika dijumlahkan 1 ditambah 8 menghasilkan 9 gram. Lalu untuk soal di bawahnya terdapat 28 gram besi yang akan direaksikan dengan 16 gram sulfur, sehingga FeS atau besi sulfur yang terbentuk adalah benar, 44 gram. Jadi tinggal dijumlahkan antara 28 dan 16 gram. Masuk ke dalam contoh soal, di sini terdapat 4 gram logam kalsium yang akan direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan kalsium oksida 4,6 gram, sehingga ditanyakan adalah massa O. Kita tulis dulu Ca ditambah dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida. Ingat, hukum Lavoisier adalah hukum kekekalan massa. Sehingga hukum Lavoisier berbunyi massa total sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total produk. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, 4 gram logam kalsium akan direaksikan dengan oksigen yang ditanyakan dan akan menghasilkan 4,6 gram kalsium oksida. Sehingga kita perlu mencari massa dari oksigen. Caranya adalah kita hanya memerlukan perhitungan matematika seperti biasa. Karena kanan dan kiri harus sama, sehingga 4,6 gram dari CaO akan dikurangkan dengan 4 gram dari kalsium, sehingga nanti kita akan menemukan massa dari oksigennya. Sehingga massa dari oksigen adalah 0,6 gram. Kita akan dapat menemukan hukum Lavoisier di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pembuatan jenang dodol yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak jenang dodol tersebut. Hal ini dikarenakan proses pembakaran kayu menganut hukum dasar Lavoisier, di mana massa reaktan akan sama dengan massa produk.
Di sini, massa kayu yang dibakar atau massa kayu plus oksigen akan sama dengan massa abu plus karbon dioksida plus air. Hukum dasar yang kedua adalah hukum Proust, di mana hukum perbandingan tetap adalah salah satu prinsip dasar dalam kimia yang dikembangkan oleh seorang ahli kimia asal Prancis bernama Joseph Louis Proust setelah melakukan serangkaian eksperimen pada tahun 1797 dan 1804. Hukum ini menyatakan bahwa ketika dua unsur bergabung untuk membentuk senyawa kimia, unsur-unsur tersebut akan selalu berada dalam rasio massa yang tetap. Dengan kata lain, perbandingan unsur-unsur kimia ini akan selalu dalam rasio bilangan bulat sederhana, atau dikenal juga sebagai sebuah zat yang bereaksi akan selalu memiliki perbandingan yang sama untuk membentuk sebuah senyawa. Masuk ke contoh soal, di sini terdapat karbon yang bereaksi dengan oksigen. Massa karbonnya sebanyak 1,2 gram. Sedangkan massa oksigennya adalah 1,6 gram. Kemudian kita bagi semuanya dengan 0,4 untuk mendapatkan suatu perbandingan. Sehingga hasilnya adalah 3 dan juga 4. Di sini ditemukan perbandingan antara C dan O adalah 3:4. Jika terdapat 42 gram gas karbon monoksida, maka massa karbon dan oksigen yang menyusun berturut-turut. Cara mencarinya adalah C, pembilangnya adalah 3 karena kita mencari C, lalu 7 berasal dari 3 ditambah 7. Dikalikan dengan massa gas karbon monoksida yang sudah diketahui di soal. Kemudian kita tinggal hitung seperti perhitungan matematika biasa. Hasilnya adalah 18 gram untuk karbon. Nah, untuk oksigen, kita masukkan perbandingannya yaitu 4. Lalu pembilangnya 4 dan juga penyebutnya tetap 7. Dikali 42 yaitu 24. Jika keduanya dijumlahkan, maka benar hasil dari 18 ditambah 24 adalah 42. Hukum Proust dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pembuatan jenang dodol. Ilustrasikan jika kalian mempunyai suatu resep untuk membuat 500 gram jenang atau sekitar 20 porsi. Bayangkan, jika kalian ingin membuat 40 porsi, maka apa yang harus kalian lakukan? Ya, benar. Kalian harus mengkali 2 semua bahan-bahan yang sudah tersedia di layar. Untuk mendapatkan cita rasa dodol yang enak dan juga tekstur yang tetap, kalian harus membuat perbandingan yang tetap untuk bahan-bahan yang sudah tersedia tersebut. Memasuki hukum yang ketiga, yaitu hukum Dalton, di mana dikenal juga sebagai hukum perbandingan ganda. Seorang ilmuwan Inggris yaitu John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa, contohnya oksida karbon dan juga oksida nitrogen. Sehingga hukum Dalton menyatakan, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut dalam senyawa-senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Masuk ke dalam contoh soal, di sini terdapat nitrogen dan oksigen yang dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa seperti pada di layar. Ingat, sebelumnya kita telah mempelajari AR dan juga MR. Di sini kita mengaplikasikan ilmu tersebut. Senyawa N2O, massa nitrogennya adalah 28. Kenapa 28? Karena AR dari nitrogen adalah 14. Karena di N2O, jumlah N adalah 2, sehingga 14 dikali 2, maka hasilnya 28. Sedangkan untuk O adalah 16. Mengapa 16? Karena O pada N2O hanya berjumlah 1. Ingat, ARO adalah 16, sehingga O tidak perlu dikalikan dengan suatu angka. Untuk perbandingan, kita bisa mencari dengan membagi kedua massa tersebut, yaitu massa nitrogen dengan massa oksigen, dibagi dengan 4. 28 dibagi 4 menghasilkan 7, dan 16 dibagi 4 menghasilkan 4. Begitu juga dengan N dan O, dengan cara yang sama, maka massa nitrogen adalah 14.
Karena N pada NO hanya berjumlah 1, jadi tidak perlu dikalikan dengan angka berapapun. Begitu juga dengan massa oksigen. O dalam NO hanya berjumlah 1, sehingga AR-nya yaitu tetap 16. Perbandingannya, keduanya dapat dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 7:8. Untuk contoh ketiga adalah N2O3, di mana nitrogen dalam N2O3 adalah 2, sehingga kita perlu mengalihkan 14 dengan 2, yaitu 28. Sedangkan O pada N2O3 berjumlah 3, sehingga ARO yaitu 16 akan dikalikan 3, sehingga menghasilkan 48. Untuk mencari perbandingannya, sama seperti sebelumnya, kedua massa tersebut dibagi dengan 4. 28 dibagi 4 menghasilkan 7, dan 48 dibagi 4 menghasilkan 12. Untuk senyawa terakhir adalah senyawa N2O4, di mana N pada N2O4 berjumlah 2, sehingga kita perlu mengalihkan ARN yaitu 14 dengan 2, menghasilkan 28. Berikutnya adalah oksigen, di mana O pada N2O4 berjumlah 4, sehingga ARO yaitu 16 harus dikalikan 4, sehingga menghasilkan 64. Kemudian untuk mencari perbandingan, sama seperti sebelumnya, kedua massa tersebut dibagi dengan 4. 28 dibagi 4 yaitu 7, 64 dibagi 4 menghasilkan 16. Sehingga dapat dilihat bahwa jika massa N dibuat tetap atau sama, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O, NO, N2O3, N2O4 sama dengan 4 dibanding 8 dibanding 12 dibanding 16. Sehingga kita mempunyai perbandingan berganda dengan hasil terakhir yaitu 1 dibanding 2, banding 3, dan banding 4. Ini merupakan bilangan bulat dan sederhana. Memasuki hukum yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume. Joseph Louis Gay-Lussac dari Perancis menyelidiki hubungan antara volume gas-gas dalam suatu reaksi kimia. Gay-Lussac menemukan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, satu volume gas oksigen bereaksi dengan 2 volume gas hidrogen menghasilkan 2 volume uap air. Sehingga, hukum perbandingan volume menyatakan bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Rumus dari hukum perbandingan volume adalah volume A dibagi volume B sama dengan koefisien A dibagi koefisien B. Masuk ke dalam contoh soal hukum Gay-Lussac, di sini kita bisa langsung mencari koefisien HBr dengan melihat pada suatu reaksi kimia, yaitu 2. Koefisien H adalah 1, kita tinggal tulis di koefisien H2 sama dengan 1, lalu BR2, 1, dan yang terakhir adalah volume HBr yang sudah diketahui di soal, yaitu 10 liter. Saat ini yang kita cari adalah volume gas hidrogen dan volume gas bromin. Pertama, untuk mencari volume gas hidrogen, kita bisa memasukkan rumus yaitu koefisien gas hidrogen atau H2 dibagi dengan koefisien dari HBr. Lalu kita dapat kalikan dengan volume dari HBr. Kita masukkan koefisien dari H2 adalah 1, kemudian dibagi dengan koefisien HBr adalah 2, dikalikan dengan volume HBr yang sudah diketahui yaitu 10 liter. Sehingga kita tinggal perhitungan matematika dengan mencoret menghasilkan 5 liter. Lalu cara yang sama diaplikasikan pada volume gas bromin, yaitu volume gas bromin sama dengan koefisien dari Br dibagi dengan koefisien dari HBr. Lalu dikalikan dengan volume HBr yang sudah diketahui. Menghasilkan koefisien Br2 adalah 1, koefisien HBr adalah 2, lalu dikalikan dengan volume HBr yang sudah diketahui, yaitu 10 liter.
perhitungan matematika 1, 5, lalu menghasilkan 5 liter. Sehingga masing-masing volume gas hidrogen yaitu 5 liter dan gas bromin yaitu 5 liter. Memasuki hukum yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro. Ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Italia yaitu Amadeo Avogadro pada tahun 1811. Amadeo Avogadro mengemukakan teorinya yang terkenal dengan sebutan hukum hipotesis yang berbunyi jumlah molekul X dibagi jumlah molekul Y sama dengan volume gas X dibagi volume gas Y. Sehingga hipotesis Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang volumenya sama jika diukur dengan suhu dan tekanan yang sama, maka akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Masuk ke dalam contoh soal dari hukum Avogadro. Di sini terdapat pada pembakaran 9,5 kali 10 pangkat 22 molekul gas propana dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Tentukan jumlah molekul gas oksigen, jumlah molekul gas karbon dioksida, dan jumlah molekul gas air. Di sini kita dapat mencari jumlah molekul oksigen dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu koefisien gas O yang dicari, kemudian dibagi dengan koefisien gas C3H8 atau propana, dikalikan dengan jumlah molekul dari C3H8. Koefisien gas O2 adalah 5, kemudian dibagi dengan gas C3H8 yaitu 1, dikali dengan jumlah molekul C3H8 yang diketahui di soal yaitu 9,5 dikali 10 pangkat 22, sehingga menghasilkan 4,75 dikali 10 pangkat 23 molekul. Kemudian untuk mencari jumlah molekul CO2 adalah koefisien gas CO2 yang dicari dibagi koefisien gas C3H8 dikali jumlah molekul C3H8. Koefisien gas CO2 adalah 3 dibagi dengan 1 dikali 9,5 kali 10 pangkat 22 menghasilkan 2,85 dikali 10 pangkat 23 molekul. Kemudian yang terakhir, mencari jumlah molekul H2O, yaitu koefisien gas H2O yang dicari, dibagi dengan koefisien gas C3H8, dikalikan dengan jumlah molekul C3H8. Koefisien dari gas H2O adalah 4, lalu koefisien gas C3H8 adalah 1, dikali dengan 9,5 kali 10 pangkat 22, sehingga menghasilkan 3,8 kali 10 pangkat 23 molekul.